Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar latihan tertutup Persija di serbu supporter. Latihan perdana Persija Jakarta di Persija Training Ground Depok pada Selasa 14 Juli digelar tertutup. Kendati demikian, area Sawangan tetap dipadati supporter. Kerumunan mencapai seratusan orang dari The Jackmania dan warga sekitar yang mendatangi kompleks latihan untuk mencoba melihat aktivitas tim dari dekat. Masa bertahan berjam-jam di luar fasilitas hingga sesi berakhir, menanti momen saat para pemain dan ofisial melintas. Usai sesi, nama pelatih Persija Sintayong diteriakan saat ia berjalan menuju ruang indoor di kompleks Persija Training Ground. Banyak di antara mereka tetap menunggu satu persatu pemain meninggalkan area untuk menyapa hingga bersuah foto. Latihan ini turut diikuti rekrutan anyar seperti Akil Syafiq, Victor Detan, dan Pratama Arhan. Kehadiran tiga nama tersebut menjadi salah satu magnet perhatian bagi supporter yang memadati sekitar lokasi. Mereka mengambil bagian dalam persiapan awal tim ibu kota menyongsong musim yang akan datang. Tebus transfer, Persija datangkan Kyohei Yoshino. Kyohei Yoshino dari Jepang menjadi pemain baru ke-6 Persija Jakarta. Ia didatangkan dari klub C1 League Cerezo Osaka dengan kontrak 2 tahun. Pemain yang berposisi gelandang itu didatangkan melalui skema transfer. Kyohei hadir dengan pengalaman panjang di kompetisi sepak bola Asia Timur. Sepanjang karir profesionalnya, pemain berusia 31 tahun tersebut pernah memperkuat sejumlah klub Jepang seperti Tokyo Verdy, Sunfreeze Hiroshima, Velgata Sendai, Yokohama FC, dan Cerezo Osaka. Ia juga memiliki pengalaman bermain di Korea Selatan bersama Daegu FC. Kyohei menyambut antusias kesempatan untuk menjadi bagian dari Persija. Ia memahami besarnya ekspektasi yang menyertai langkahnya bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia. Gelombang Balkan, Persija rekrut Radovan Pankov. Persija Jakarta mendatangkan bek asal Serbia, Radovan Pankov. Gerbong kedatangan pemain asal Balkan terus berlanjut. Persija mengikat Radovan dengan kontrak berdurasi 2 musim yang menjadikannya pemain asal Balkan ketiga di bursa transfer kali ini. Sebelumnya Persija sudah mendatangkan Kerim Memija dari Bosnia dan Denis Kolinger dari Kroasia. Kehadiran Radovan diharapkan mampu memberikan tambahan kekuatan, ketenangan, dan karakter kompetitif di lini pertahanan Persija. Radovan pun mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama Persija. Bergabung dengan Persija adalah tantangan baru yang sangat menarik bagi saya. Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu tim, memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan, dan berjuang bersama rekan-rekan untuk mencapai target klub, kata Radovan dalam pernyataan yang dibagikan oleh Persija. Igor Tolik keluhkan lapangan latihan Persib. Belum genap sepekan memimpin Persib Bandung, Igor Tolik sudah melontarkan kritik terkait fasilitas latihan tim. Pelatih asal Kroasia itu menilai kondisi lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api belum ideal untuk menunjang persiapan Maung Bandung menghadapi musim 2026-2027. Persib diketahui telah menggelar latihan selama 3 hari berturut-turut mulai Sabtu 11 Juli hingga Senin 13 Juli 2026. Seluruh pemain mengikuti program latihan yang dipimpin Tolik, termasuk para rekrutan anyar seperti Balsa Sekulik, Gabriel Mutombo, dan Luka Menalo. Sejumlah pemain asing yang lama seperti Luciano Goekokea, Ramon Tanke, Patricio Matricardi, William Barros hingga Julio Cesar juga telah bergabung dalam sesi latihan. Di tengah proses adaptasinya bersama Persib, Tolik mengaku kurang puas dengan kualitas lapangan latihan. Menurutnya, kondisi rumput yang kurang baik membuat intensitas latihan menjadi lebih berat bagi para pemain. Meski mengkritisi fasilitas latihan, Tolik tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang dinilainya menunjukkan semangat dan profesionalisme tinggi selama menjalani program latihan. Alex Martin minta Persebaya lebih kompak. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menuju Super League 2026-2027. Di tengah banyaknya wajah baru yang menghuni skuad, Alex Martin mulai merasakan pondasi penting yang sedang dibangun Bajul Ijo.
Momen pramusim ini dimanfaatkan striker berpaspor Brazil itu untuk makin mengenal karakter permainan sekaligus mempererat hubungan dengan rekan-rekan setimnya. Menurut Alex, program latihan yang dijalani saat ini bukan sekedar mengembalikan kebugaran fisik maupun mempelajari strategi dari tim pelatih. Ia menilai fase awal musim menjadi kesempatan terbaik untuk membangun kekompakan setelah banyak pemain anyar yang bergabung. Bagi peraih top skor Liga 1 2024-2025 itu, proses saling mengenal antar pemain akan menjadi modal utama sebelum Persebaya menjalani ketatnya persaingan sepanjang musim ini. Persebaya melakukan perombakan besar pada bursa transfer kali ini dengan menghadirkan 11 pemain baru. Kondisi tersebut membuat pembentukan chemistry menjadi satu di antara prioritas utama dalam latihan yang dipimpin pelatih Bernardo Tavares. Kanjuruhan, markas Arema FC punya dua catatan minor. Markas Arema FC Stadion Kanjuruhan mendapatkan dua catatan minor dari operator kompetisi Super League E-League untuk musim 2026-2027. Hasil tersebut diperoleh setelah tim verifikator E-League melakukan inspeksi dan verifikasi langsung ke stadion yang berlokasi di Kecamatan Kepanjeng, Kabupaten Malang, Jawa Timur tersebut pada Senin 13 Juli. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Arema FC, proses verifikasi ini menjadi tahapan krusial sebelum Stadion Kanjuruhan digunakan sebagai venue utama tim Singoedan pada musim mendatang. Pemeriksaan tersebut meliputi fasilitas utama, sarana pendukung jalannya pertandingan, hingga standar operasional keamanan, keselamatan, serta kenyamanan yang menjadi syarat mutlak penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim verifikator memberikan beberapa rekomendasi penyempurnaan. Dua poin utama yang menjadi perhatian serius adalah penataan fasilitas ruang VIP dan peningkatan kualitas pencahayaan stadion agar sesuai dengan standar kebutuhan siaran serta pertandingan profesional. Bali United resmikan Ruiven Inacio asal Brazil. Bali United kembali memperkenalkan pemain rekrutan baru pada Selasa 14 Juli. Setelah menggait Jorge van der Sande dan Remco Balek, kini tim berjuluk Sardado Tridatu tersebut merekrut Ruiven da Silva Inacio. Ia adalah gelandang berusia 27 tahun asal Sao Paulo, Brazil. Musim lalu, ia memperkuat Chonburi FC di Liga Thailand dalam 23 pertandingan mencetak 5 gol dan 5 assist. Ruiven sudah menjalani sesi latihan dengan Bali United sejak Senin 13 Juli. Di Bali United Training Center dengan kehadiran Ruiven Inacio, Bali United sudah memiliki 10 pemain asing. Ekspektasi supporter Bali United terhadap Ruiven cukup tinggi. CEO Bali United sendiri, Yabes Tanuri, mengungkapkan gelandang berusia 27 tahun itu diboyong karena sesuai dengan kebutuhan tim. Michael Baker bangga jadi WNI, tak sabar main buat timnas. Michael Baker resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu menjalani sumpah di kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Senin 13 Juli. Michael Baker mengungkapkan perasaannya setelah menyandang status sebagai WNI. Penyerang jangkung itu merasa momen ini sudah sangat lama dinantikan, bukan hanya oleh dirinya tapi juga oleh keluarga besarnya. Saya sangat senang sekali, ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya, termasuk keluarga saya yang ada di Indonesia, ungkap Michael Baker. Saya benar-benar bahagia dan sudah tidak sabar untuk segera bermain di Indonesia, sambung pemain kelahiran Melbourne, Australia pada 11 Desember 2006 itu. Michael Baker diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Baker. Kylian Mbappe ungkap tak suka taktik Deschamps. Kapten timnas Prancis Kylian Mbappe tampak mempertanyakan pendekatan taktik yang diterapkan pelatih Didier Deschamps setelah Le Blues kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia. Kekalahan tersebut mengakhiri ambisi Prancis tampil di final Piala Dunia untuk 3 edisi secara beruntun. Sementara itu, Mbappe gagal mencetak gol dan menutup turnamen dengan koleksi 8 gol sejajar dengan kapten Argentina Lionel Messi di puncak daftar sementara pencetak gol terbanyak.
Kami kalah jumlah di lini tengah 3-2 dan menghadapi Spanyol itu sangat sulit, ujar Mbappe usai pertandingan seperti dikutip dari ESPN. Fabian Ruiz dan Rodri memiliki terlalu banyak waktu untuk memainkan bola. Kami kurang komunikasi saat melakukan pressing. Menurut saya, kami seharusnya menerapkan pressing 1 lawan 1 agar mereka dipaksa mengikuti permainan kami. Lanjut Mbappe. Mbappe juga menyoroti banyaknya kesalahan yang dilakukan Prancis ketika berhasil merebut kembali penguasaan bola. Menurutnya, sentuhan pertama para pemain kurang maksimal sehingga bola kembali mudah direbut oleh Spanyol. Di babak kedua, Didier Deschamps mencoba mengubah jalannya pertandingan dengan melakukan sejumlah pergantian pemain. Namun perubahan itu tak mampu mengubah keadaan. Spanyol membuktikan di atas langit masih ada langit. Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Furia Roja tampil efektif memanfaatkan peluang dan disiplin menjaga organisasi, permainan hingga peluit panjang. Kemenangan ini membuat Spanyol menunggu pemenang semifinal Inggris kontra Argentina untuk partai puncak. La Blues dipaksa menerima hasil tanpa gol, sementara Spanyol menjaga momentum positifnya di ajang 4 tahunan tersebut. Usai pertandingan, Luis de la Fuente menyoroti konsistensi ide permainan yang dipegang timnya sejak awal masa tugasnya. Sang pelatih menegaskan identitas itulah yang mengantar Spanyol sampai ke titik ini. Kami memulai hampir 4 tahun lalu dengan sebuah ide, dan kami tetap setia pada ide itu hingga membawa kami ke titik ini. Hari ini kami menghadapi salah satu tim nasional terbaik di dunia, tetapi mereka menghadapi tim terbaik di dunia. Itulah perbedaannya, ujar De La Fuente. Pernyataan tersebut melengkapi cara Spanyol menjalani semifinal, efektif memanfaatkan peluang, disiplin tanpa bola, dan tetap setia pada mekanisme permainan. Dengan fondasi itu, La Furia Roja melangkah ke final menunggu pemenang antara Inggris dan Argentina. Selanjutnya kita ke hasil semifinal Piala Dunia antara Inggris versus anak FIFA Argentina. Ya, Argentina berhasil comeback di menit-menit akhir dengan dramatis mengalahkan Inggris dengan skor 1-2. Wow, luar biasa sekali ya. Ini artinya Bang Messi berhasil membawa Argentina ke final Piala Dunia secara 3 kali ya. 2 kali berturut-turut dan akan bertemu dengan Spanyol, juara Eropa versus juara Amerika. Wow, pertandingan yang emang udah bener-bener strategis banget. BTW ini pemain Argentina harusnya kartu merah anjir, ini mukul pemain Inggris loh, gak di kartu merah. Wah, FIFA.